sedang kesusahan mengunci pintu butik saat Taehyung tiba-tiba datang memberikan bantuan. "Terima kasih Opa," ucap Yeon dengan senyum meskipun wajahnya terlihat lelah. "Sama-sama," balas Taehyung sembari menyerahkan kunci butik yang segera Yeon terima. "Kau sudah siap pergi?" tanya Taehyung. Yeon membalas dengan anggukan dan menyambut tangan Taehyung yang menggandengnya menuju mobil. "Kita pergi makan malam kemana?" tanya Yeon saat mobil sudah mulai berjalan. "Bagaimana kalau makan steak? Kau suka daging kan?" Taehyung balas bertanya. "Aku pecinta daging. Selera kita sama, atau jangan-jangan kita berjodoh," kata Taehyung. Yeon langsung memasang raut datar, pokoknya tak suka. Hanya saja sosok Taehyung membawanya ceria dan hobi bercanda. Itu sebabnya Yeon menganggap ucapan Taehyung selama ini hanya sekedar candaan semata. "Bagaimana dengan hari ini? Apa terasa berat? Apa banyak pelanggan yang datang?" sebut Taehyung. "Tidak berat sama sekali. Datangnya pelanggan adalah hal yang sangat aku nantikan. Meskipun ada saatnya aku merasa kewalahan untuk mengatasinya, tapi aku merasa senang," balas Yeon. "Syukurlah kalau begitu. Lain kali, aku akan datang untuk membantu." "Ah ya Opa, tadi pagi Om Moni dan Kaun datang ke butik, dan yang Uli juga tiba-tiba datang mencari pekerjaan. Dua orang itu tidak membuatmu merasa kesal kan?" tanya Taehyung khawatir karena ia tak ada di sana untuk membela Yeon. "Kaun datang untuk membeli sebuah gaun. Kalau Om Moni tidak perlu tintanya lagi, mau sakit hati pun sudah tak bisa lagi," jawab Yeon yang semakin lama semakin kebal dengan ucapan pedas Enci. "Kalau Tania, kenapa dia datang mencari pekerjaan? Bukankah dia masih bekerja di hotel?" tanya Taehyung penasaran. "Dia resign dengan alasan tak jelas. Karena aku sudah tidak bekerja di sana, jadi tak ada orang yang bisa ia ganggu lagi." Jaseon sudah menggeleng, tak percaya. Taehyung sudah tertawa lepas. "Dia memaksa ingin menjadi model di GSP Store, padahal sudah ada Solyun. Aku berjanji akan merekrutnya jika butik semakin berkembang, tapi dia menolak jika bukan sebagai model. Aku merasa kasihan padanya tapi sebel juga." "Nanti aku akan membantu Tania mencari pekerjaan baru," ucap Taehyung pada akhirnya. "Memangnya ada?" tanya Yeon penuh harap. Dilihat dari kondisi Tania sekarang, ia sudah tak memiliki waktu untuk menunggu lagi. Harus segera mendapatkan pekerjaan baru demi menyambung hidup. "Entahlah, aku akan tanya pada beberapa kenalanku terlebih dahulu," balas Taehyung. "Nanti tolong kabari jika sudah ada," pinta Yeon. "Baiklah." Yeon tidak tahu mengapa Taehyung memiliki pikiran untuk membawa Yeon makan di sini. Ini restoran steak yang jika Yeon tak sengaja lewat di depannya, hanya bisa membayangkan jika suatu hari nanti ketika ia memiliki uang lebih, ia akan membawa Dongmin dan Nara makan di sini. Tapi memang hingga saat ini uangnya belum terkumpul. Masih bisa jika sedikit dipaksakan, hanya saja Dongmin dan Nara pasti akan menolak. Mereka lebih memilih agar uangnya bisa Yeon gunakan untuk tambahan modal usaha. Dan benar saja, ini steak terenak yang pernah Yeon makan, persis seperti review yang dijabarkan oleh orang-orang di luar sana. Yeon masih fokus makan sebentar Taehyung tanpa gugup setengah mati, sampai-sampai ia tak menyentuh makanannya sama sekali. "Opa, kenapa kau tidak makan?" tanya Yeon heran setelah menyadari menu steak Taehyung masih utuh. "Ah, tidak apa-apa. Aku akan segera memakannya." Tapi baru memegang garpu dan pisau, tangan Taehyung sudah gemetaran. Taehyung memilih untuk menyerah, meletakkan kembali garpu dan pisau tersebut ke tempat semula. "Yeon," panggil Taehyung dengan hati-hati. "Ya," saut Taehyung. "Aku ingin bicara." "Bukankah dari tadi Opa sudah bicara?" Balasan Yeon membuat Taehyung merasa semakin gugup. "Ini berbeda. Aku sudah sempat berkata padamu, tujuanku mengajakmu makan bersama. Karena ada sesuatu yang penting yang ingin aku bicarakan," jelas Taehyung. Yeon yang masih fokus makan menanggapi dengan anggukan. "Opa bicara saja, akan aku dengarkan." Taehyung menghela nafas panjang. Tidak bisa seperti ini terus. Tidak akan berjalan sesuai ekspektasi jika hanya sekedar bicara saja sudah membuat Taehyung gemetaran.
Lagi pula saat Taehyung juga mengajak Yeon bicara saat gadis itu sedang fokus makan. Ia hanya merasa tak kuat harus bicara sembari menatap kedua mata Yeon. Lanjutkan makan terlebih dahulu saja, aku akan pergi ke toilet. Ya opa, perhatian melihat Taehyung sudah meninggalkan tempat duduknya. 10 menit telah berlalu, namun tak ada tanda-tanda Taehyung akan segera kembali. Padahal makanan di piring Yeon sudah habis. Yeon sudah hampir bosan menunggu saat melihat Taehyung pada akhirnya kembali juga. Kenapa opa lama sekali? Aku sempat berpikir opa sengaja pergi meninggalkan aku di sini. Sebut Yeon begitu Taehyung sudah duduk. Tidak mungkin aku pergi meninggalkanmu sendirian di sini. Aku tadi sudah mengatakan akan pergi ke toilet kan, balas Taehyung. Maafkan, aku sudah berpikiran buruk. Tidak apa-apa, Taehyung bisa mengerti dengan khawatiran yang Yeon rasakan. Kau sudah menghabiskan makanannya? Bagaimana? Enak tidak? Apa kau merasa puas? Yeon membalas dengan anggukan semangat. Tidak rugi untuk membayar mahal makanan di sini karena skalanya terasa sepadan. Baik itu dari segi makanan, suasana maupun pelayanannya. Karena Yeon kerap kali mencari informasi mengenai restoran ini, ia bisa tahu kisaran harga menu makanan di sini. Menu yang Taehyung pesan untuk mereka termasuk salah satu menu andalan di sini. Kapan-kapan aku akan mengantarmu makan di sini lagi. Kalau mau sering-sering juga tak masalah. Ucap Taehyung turut merasa senang melihat wajah puas Yeon. Tidak perlu sering-sering karena itu hanya akan menghabiskan banyak uang, tolak Yeon. Kita hanya perlu mencarinya dengan lebih keras lagi, balas Taehyung dengan entengnya. Oh ya, tadi opa ingin bicara apa? Tanya Yeon kembali teringat. Sebentar Yana, aku perlu menghela nafas terlebih dahulu. Jawab Taehyung yang kini sudah tampak menghirup dan menghela nafas berulang kali hingga membuat Yeon merasa heran sendiri mengapa ia bisa terlihat sangat gugup. Baiklah kita mulai, ucap Taehyung setelah ia benar-benar merasa sudah tenang. Tolong jawab dengan jujur Yana, selama berada di dekatku, apa kau merasa nyaman? Yeon langsung membalas dengan anggukan tanpa berpikir. Nyaman, bahkan sangat. Taehyung tersenyum lebar, lampu hijau batinnya. Kenapa opa bertanya seperti itu? Karena aku belum memastikan sesuatu. Memastikan apa? Tanya Yeon penasaran. Sebelum menjalin sebuah hubungan, gadis yang sedang dekat denganku harus merasakan kenyamanan terlebih dahulu. Karena menurutku itu adalah kuncinya. Yeon terkejut mendengar penjelasan Taehyung. Jangan-jangan, Jungyeon, apa kau bersedia menjadi kekasihku? Dan sesuai dengan tebakan Yeon barusan, kalau Taehyung akan mengungkapkan perasaannya. Yeon tidak pernah kepikiran Taehyung akan mengajaknya ke tahap hubungan yang lebih serius cepat ini. Opa, panggil Yeon. Apa kau serius? Tentu saja. Apa ini tidak terlalu cepat? Kita bahkan baru mengenal selama kurang lebih 2 bulan ini, ucap Yeon tanpa tak yakin. Bisa saja Taehyung hanya merasakan cinta sesaat karena merasa penasaran dengan sosok Jungyeon. Sekarang coba kau pikir sekali lagi, mengapa aku selalu membelamu, mengantarmu kemanapun kau ingin pergi, selalu menempatkan diri untuk kita bisa saling bertemu. Aku melakukan semua itu seolah tanpa beban dan mengalir begitu saja. Satu hari tak bertemu denganmu bisa membuatku merasa kebingungan. Pada akhirnya aku menyadari jika aku mulai tergantung akan kehadiranmu. Aku ingin kita akan terus bersama dan mengukir banyak kenangan indah ke depannya. Jelas Taehyung panjang. Aku benar-benar merasa gugup sekali. Aku harus tetap ingat untuk bernafas. Jangan ditahan-tahan atau semuanya akan kacau. Batin Taehyung sudah sangat berbisik. Tak lama setelah itu Taehyung melakukan sesuatu di sana. Ada sebuah kotak kecil dengan bahan peluru berwarna putih. Taehyung membuka kotak tersebut dan menyodorkannya pada Yeon. Ini apa opa? Tanya Yeon terkejut sekaligus bingung. Sebuah cincin, balas Taehyung terdengar polos. Aku tahu ini cincin, tapi mengapa kau memberikan sebuah cincin padaku? Kau hanya menyatakan perasaanmu padaku, tidak perlu memberikan cincin skala karena kita belum dalam tahap pertunangan. Ucap Yeon menjelaskan. Anggap saja ini sebagai hadiah pertama yang aku berikan padamu sesaat setelah kita resmi berpacaran. Itu pun jika kau bersedia menerima perasaanku. Koan Taehyung. Kenapa opa? Tanya Yeon. Taehyung sudah memberikan reaksi tak mengerti. Kenapa apanya?
Kau menyukaiku, padahal Moni selalu berkata, jika aku ini hanyalah seorang gadis dari kalangan bawah yang tak pantas hidup bahagia. Dan Yen dengan raut wajah sedih. Kau sama sekali tidak seperti yang Bibi Keng jabarkan, Ibu Taehyung. Harap maklum karena Bibi Keng sudah berumur. Ada kemungkinan kedua matanya rabun hingga salah dalam menilaimu. Yen tak bisa menahan tawanya. Memang terkadang ucapan yang keluar dari bibir Moni terdengar sangat keterlaluan. Oma saja tidak pernah bicara kasar padaku. Itu karena Oma orang yang baik, tangkap Taehyung. Obrolannya jadi kemana-mana. Bagaimana Yena? Apakah kau bersedia menerimaku? Taehyung merasa was-was melihat Yen yang tanpa berpikir. Tak lama kemudian, Yen mengangguk pelan. Ya Opa, Taehyung terlihat tak percaya, namun tak bisa menahan senyumnya. Kau serius Yena? Iya serius. Taehyung hampir melancar kegirangan tapi segera sadar diri harus jaga sikap di depan pacar baru. Aku tidak bisa membayangkan jika harus menolak perasaanmu, karena akhir-akhir ini selalu ada namamu yang menemani hari-hariku dan memberikan banyak bantuan padaku. Aku pikir kau bersikap seperti itu karena aku mirip dengan Jungkook Oppa, tapi ternyata dugaanku keliru. Ada satu hal yang kau miliki namun tak dimiliki oleh Cho Jungkook. Ucap Taehyung yang sukses membuat Yen merasa penasaran. Apa itu? Senyumanmu Yena. Itu berbeda dengan Jungkook dan berhasil membuatku jatuh hati. Tapi apa, pacaran denganku itu rumit. Kau yakin bisa tahan? Tanya Yen masih merasa tak percaya diri. Kenapa tidak? Yonggi saja bisa bertahan selama 12 tahun. Balas Taehyung masuk akal. Yena, cincin dariku ini tolong kau terima. Aku membelinya dengan penuh perjuangan. Puji Taehyung. Kau bicara seperti itu malah membuatku tak tega menerimanya. Opa bawa kembali saja cincinnya. Sekalipun tanpa cincin, kita sudah resmi memiliki hubungan sekarang. Justru aku merasa sangat senang jika kau menerimanya. Itu artinya kau mau menghargai perjuanganku, balas Taehyung. Melihat ada penolakan lagi dari Yen, Taehyung mengeluarkan cincin tersebut dari dalam kotaknya. Ia meraih tangan Yen dan memasang cincin tersebut di jari manisnya. Sangat pas, ucap Taehyung merasa senang. Ia memperhatikan cincin tersebut dengan seksama. Cincinnya cantik sekali, pujinya. Sama seperti pemiliknya, balas Taehyung. Hari ini menjadi malam yang indah bagi Taehyung dan Yen. Yen pikir ia mungkin tak akan percaya pada cinta lagi setelah pengkhianatan Yoongi kemarin. Namun ternyata Taehyung berhasil mematahkan anggapan itu dalam waktu yang relatif singkat. Padahal Opa tidak perlu menyewa private room segala hanya untuk menyatakan perasaan Opa padaku, ucap Yen. Karena sekalipun bukan private room, restoran ini sudah lebih dari cukup untuk bagi seseorang yang hendak menyatakan perasaannya. Tidak masalah, karena kau adalah orang yang spesial bagiku, balas Taehyung. Tapi ini pasti mahal. Karena momen semacam ini tidak akan terulang lagi, jadi aku ingin memberikan yang terbaik. Yen baru menyadari jika Taehyung sangat menghargainya sebagai seorang wanita. Ia membuat Yen merasa dirinya istimewa bagi Taehyung dan pantas mendapatkan segala hal yang terbaik. Tak lama setelah itu, pintu private room diketuk. Seseorang masuk ke dalam setelah Taehyung memberikan izin. Perkenalkan, saya Jung Ho Seok, manajer dari restoran Kayong Steakhouse. Pak Kim dan Najung, bagaimana dengan rasa masakannya dan pelayanan dari restoran kami? Apa Anda sekalian merasa puas? Tanya Ho Seok dengan ramah. Steaknya enak sekali, saya suka, balas Yen. Saya sangat senang sekali mendengarnya, karena kepuasan pelanggan adalah prioritas kami. Ho Seok kemudian mengangkat basah steak milik Taehyung yang masih utuh. Dia langsung pasang wajah sebal. Pak Kim, kenapa Anda tidak menyentuh steaknya sama sekali? Suara Ho Seok naik 2 oktav yang membuat Yen kaget. Aku gugup sekali manajer Jung. Takut ditolak Jung Yen. Maaf, aku tidak bermaksud buang-buang makanan enak, balas Taehyung dengan raut menyesal. Jadi bagaimana hasilnya Pak Kim? Anda ditolak atau diterima? Tanya Ho Seok penasaran. Diterima, jawab Taehyung dengan senyum merekah. Yen tak mengerti dengan obrolan dua lelaki yang tampaknya sudah saling mengenal ini. Selamat ya Pak. Ho Seok sudah tersenyum lima jari. Jangan lupa baca jadiannya, saya tunggu.
Taehyung mengangguk mengerti. Tunggu saja.